Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetika kelas K01. Di video ini, kami akan memaparkan mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan untuk modul 4 dan modul 5. Mari kita simak videonya. Di modul 4 sendiri, kami melakukan amplifikasi fragmen gen pengkode 16S-rRNA untuk identifikasi galur bakteri dengan menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction. Sedangkan di modul 5, kami melakukan analisis bioinformatika terhadap fragmen gen 16S-rRNA untuk menentukan spesies bakteri tersebut. E. coli merupakan bakteri prokariotik yang sering sekali digunakan dalam penelitian mikrobiologi. Hal tersebut karena E. coli sangat mudah untuk ditumbuhkan dan dapat dimodifikasi secara genetika. Salah satu gen yang sering digunakan untuk analisis adalah gen 16S rRNA. Gen tersebut merupakan gen yang mengkode RNA ribosom yang merupakan bagian dari subunit kecil atau small unit dari ribosom dan berperan penting untuk proses translasi mRNA. Gen 16S rRNA memiliki dua bagian penting, yaitu daerah konservatif yang memiliki urutan yang stabil dan sama untuk setiap bakteri, dan daerah variabel yang memiliki urutan yang berbeda untuk setiap spesies bakteri. Kombinasi dari dua daerah tersebut yang menjadikan gen 16S rRNA ini sangat ideal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi mikroorganisme. Pada praktikum modul 4 ini, kami melakukan teknik PCR, yaitu teknik in vitro yang dilakukan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu dari urutan DNA yang panjang. Setelah proses PCR selesai dilakukan, kami melakukan elektroforesis gel agarosa untuk memisahkan DNA berdasarkan ukurannya dan mengkonfirmasi apakah amplifikasi yang kami lakukan berhasil atau tidak. Kali ini kita akan masuk ke modul 5. Seperti yang telah kita ketahui, bakteri E. coli adalah bakteri prokaryotik yang mudah dikultur dan memiliki genom yang terkelola dengan baik. Gen 16S RNA-nya yang memiliki daerah konservatif dan variabel menjadi kunci dalam identifikasi spesies bakteri. Dari PCR, sekarang kita akan melangkah lebih jauh dengan penentuan urutan basa nitrogennya. Untuk mengungkap secara pasti urutan gen 16S RNA, kita akan menggunakan metode Sanger sequencing. Metode ini dikembangkan oleh Frederick Sanger yang bekerja dengan prinsip penghentian sintesis rantai DNA menggunakan didioxinukleotida atau disingkat dengan DDNTP. Setelah mendapatkan urutan DNA, kita akan menuju langkah berikutnya, yaitu membandingkan hasil urutan DNA ini dengan database global menggunakan BLAST. Tools ini membantu kita dalam mengidentifikasi kemiripan sekuen dengan spesies lain yang ada di GenBank. Setelah itu, kita akan menggunakan Clustal Omega untuk menyusun pohon filogenetik seperti pada gambar di samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode atau cara kerja dari modul 4. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengekstraksi DNA dari sel bakteri. Kita mengambil sel bakteri dari cawan Petri menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi tersebut kemudian kita celupkan ke dalam mikrotub yang berisi larutan Celex. Mikrotub tersebut kita jepit dengan klem, kemudian kita didihkan campuran tersebut selama kurang lebih 10 menit. Setelah dididihkan, kita sentrifugasi larutan tersebut selama kurang lebih 1 menit. Setelah sentrifugasi, kita ambil supernatannya dan kita pisahkan ke mikrotub lain. Setelah kita melakukan ekstraksi DNA, langkah selanjutnya yaitu kita mengamplifikasi DNA dengan PCR. Tahap pertama, kita siapkan 4 buah tabung kontrol positif, kontrol negatif, dan DNA sampel 2. Setelah itu, kita menyiapkan larutan master mix dan kita masukkan ke masing-masing tabung tersebut. Setelah sudah dimasukkan larutan master mix, kita masukkan tabung tersebut ke dalam alat PCR. Kemudian kita mulai pengolahan dengan PCR, sesuai dengan siklus PCR di layar. Setelah hasil PCR keluar, kita analisis menggunakan elektroforesis agarosa. Tahap terakhir yang kita lakukan yaitu elektroforesis gel agarosa. Dari hasil PCR yang kita dapatkan, kita dapat langsung menyuntikkan hasil PCR tersebut ke dalam sumur agarosa, karena pada hasil PCR tersebut sudah mengandung pewarna dan pemerat. Elektroforesis dilakukan
selama 40 menit dengan tegangan 85 volt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pada modul 5. Pertama, kita akan melakukan analisis sequence. Buka website BLAST dari NCBI, kemudian kita pilih nukleotida BLAST karena kita akan melakukan analisis sequence DNA. Selanjutnya, kita masukkan sequence yang akan kita analisis ke kolom yang tersedia, kemudian kita klik BLAST untuk melakukan pencocokan. Setelah itu akan muncul hasil BLAST dari hasil analisis sequence kita yang telah dicocokkan dengan sequence yang ada di database. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis hasil sequence lebih lanjut. Nah, selanjutnya pada analisis lebih lanjut, perhatikan query coverage dan percent identity tertinggi. Karena di sini kita akan dapatkan nama bakteri dan accession number yang menunjukkan kesamaan yang paling cocok dengan sequence yang kita analisis. Kemudian, kita klik accession number. Di sini kita akan mendapatkan informasi seperti gen, ukuran, versi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bisa juga buka bagian taksonomi. Di sini kita juga akan menemukan nama bakteri dan number of hits, yaitu jumlah pencocokan sequence yang akan kita analisis dengan sequence yang ada di database. Kemudian, kita cari dan unduh FASTA sequence dari bakteri yang memiliki percent identity dan query coverage tertinggi dan nama bakteri yang memiliki number of hits tertinggi. Kemudian, kita akan melakukan pembuatan pohon filogenetik. Buka website Crystal Omega dari EBI, kemudian kita masukkan semua sequence yang telah kita dapatkan dari tahap sebelumnya, kemudian kita klik submit. Setelah itu, kita pilih phylogenetic tree karena kita akan membuat pohon filogenetik dan kita pilih cladogram agar hasil pohon filogenetik yang kita dapatkan lebih terstruktur dan lebih jelas. Terakhir, kita simpan pohon filogenetik dalam format PNG atau JPG. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil serta pembahasan dari modul 4, yaitu amplifikasi fragmen gen pengkode 16S rRNA untuk identifikasi galur bakteri dengan teknik PCR. Dari percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh hasil elektroporesis gel agarosa seperti pada gambar. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa keempat sampel menunjukkan pita DNA yang berada di sekitar 1500 base pair. Ini sesuai dengan ukuran gen 16S rRNA pada umumnya, yang berarti bisa dikatakan bahwa amplifikasi telah berhasil. Akan tetapi, ukuran tersebut tidak dapat dipastikan sepenuhnya karena pita marker terlihat kurang jelas. Kemudian, jika diperhatikan lebih lanjut, intensitas pita pada masing-masing sampel berbeda, di mana sampel 1 menunjukkan pita yang paling terang, yang berarti sampel 1 merupakan sampel yang memiliki konsentrasi yang paling tinggi, diikuti oleh sampel 2 dan sampel 3, dan yang paling redup yaitu sampel 4 yang menunjukkan konsentrasi yang paling rendah. Ini menandakan adanya perbedaan jumlah DNA hasil amplifikasi yang bisa jadi dipengaruhi oleh kualitas template DNA, efisiensi ekstraksi, atau bahkan kesalahan pipetting saat menyiapkan reaksi PCR. Untuk memastikan validitas dari reaksi PCR ini, kami menggunakan kontrol positif dan juga kontrol negatif, di mana hasil menunjukkan pita pada kontrol positif berada di posisi yang sejajar dengan sampel, yang artinya semua komponen PCR bekerja dengan baik. Sedangkan kontrol negatif tidak ada pita yang terbentuk, yang artinya tidak ada kontaminasi silang dan menandakan reaksi yang kita jalankan cukup steril. Selanjutnya, faktor yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut diantaranya kualitas dan kuantitas DNA hasil ekstraksi, ketepatan pemipetan dan pencampuran reagen, efisiensi kerja tak polimerase yang digunakan, serta kondisi elektroporesis seperti komposisi gel, tegangan listrik, ataupun waktu running, dan juga dokumentasi gelnya. Pertama, kita akan membahas sequence 1 terlebih dahulu. Dapat diperhatikan pada gambar 2, yaitu pohon filogenetik dari sequence 1, bahwa sequence 1 sangat terletak dekat dengan genus Spongiobacter daripada genus Johnsonia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sequence 1 tidak termasuk dalam genus Johnsonia. Berdasarkan ke jarak evolusioner dan posisinya dalam klade tersebut, urutan gen 16S dari sequence 1 hampir identik dengan Spongiobacter tropicus, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir pasti
sekuen 1 adalah termasuk dalam genus Spangibacter dan spesies Tropicus. Selanjutnya, untuk sekuens 2. Pada gambar 3, yaitu filogenetik dari sekuens 2, tidak terlalu rumit. Sekuens 2 berada dalam satu klade dengan Synechococcus elongatus PCC 6301 dengan jarak evolusioner sekitar minus 0,00043. Sehingga hampir pasti bahwa sekuens 2 berasal dari spesies atau strain sangat dekat dengan Synechococcus elongatus, yaitu genus Synechococcus dan spesies elongatus. Selanjutnya, untuk sekuens 3. Pada gambar 4, yaitu pohon filogenetik dari sekuens 3, hanya terdapat satu genus, yaitu genus Xanthomonas. Berdasarkan jarak evolusioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiripan urutan sekuens 3 dengan kedua strain tersebut sangatlah tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekuens 3 termasuk dalam genus Xanthomonas dan spesies Campestris, strain Campestris. Selanjutnya untuk sekuens 4. Pada sekuens 4, dapat lihat pada gambar 5, yaitu pohon filogenetik dari sekuens 4, hanya terdapat satu genus seperti sekuens 3, yaitu genus Streptococcus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekuens 4 dengan spesies tersebut memiliki kemiripan urutan genetik yang sangat tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa hampir pasti sekuens 4 termasuk dalam genus Streptococcus dan spesies Periodonticum. Kesimpulan yang didapat dari percobaan modul 4, yang pertama, gen 16 sRNA dan dari E. coli berhasil diamplifikasi menggunakan PCR, ditunjukkan oleh munculnya pita DNA pada kisaran 1500 pp. Yang kedua, hasil elektroforesis gel agarosa mengkonfirmasi keberhasilan amplifikasi dan menunjukkan variasi konsentrasi DNA antar sampel berdasarkan intensitas pita. Kesimpulan dari percobaan modul 5, berdasarkan kecocokan masing-masing sekuens dan kedekatan filogenetik berturut-turut adalah Spongibacter tropicus, Synechococcus elongatus, Xanthomonas campestris, dan Streptococcus periodonticum. Berikutnya, saran untuk future eksperimen berdasarkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Untuk modul 4, DNA marker digunakan konsentrasi yang lebih tinggi supaya pita terlihat lebih jelas dan ukuran fragmen DNA dapat ditentukan secara lebih presisi. Yang kedua, pemipetan dilakukan lebih akurat dan dipastikan pencampuran reagen PCR benar-benar homogen untuk meminimalkan variasi intensitas pita antar sampel. Yang ketiga, gel elektroforesis didokumentasikan menggunakan kamera yang lebih bagus agar visualisasi DNA-nya lebih tajam. Kemudian, saran untuk modul 5 adalah pembuatan analisis pohon filogenetik dapat menggunakan metode lain selain cluster omega. Metode lain seperti maximum likelihood atau Bayesian interference dapat digunakan dengan software seperti MegaX atau MrBayes untuk melihat apakah hasil filogenetik pohon ini tetap sama atau ada pola baru. Dengan demikian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video presentasi kami.